Hai, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat jaringan RT/RW-NET di software Cisco Packet Tracer. Langsung aja ke videonya. Oke, setelah software Cisco Packet Tracer terbuka, kita langsung aja mengambil perangkat apa saja yang kita butuhkan untuk konfigurasi kali ini. Di sini kita membutuhkan satu buah server, pergi ke bagian End Device, lalu ambil satu server. Selanjutnya, pergi ke bagian Network Device, lalu pilih One Emulation. Ambil satu buah PT Cloud dan satu buah DSL modem. Selanjutnya pergi ke bagian router, lalu ambil router yang bertuliskan 2811. Selanjutnya kita juga membutuhkan satu buah switch. Pergi ke bagian switch, lalu pilih switch yang bertuliskan 2950-24. Selanjutnya pergi ke bagian wireless device, lalu ambil satu buah access point PT. Terakhir, kita juga membutuhkan perangkat gadget. Pergi ke bagian End Device, karena ini adalah RT/RW-NET, maka saya asumsikan di sini penggunanya adalah pengguna laptop dan juga pengguna smartphone. Maka dari itu, di sini kita ambil 2 buah laptop dan 3 buah smartphone. Selanjutnya, kita akan memberikan IP pada masing-masing perangkat. Pilih Node Tools, saya akan tambahkan IP ke server, yaitu 192.168.10 dan .2. Selain menambahkan IP, saya juga akan menambahkan default gateway. Klik kemudian drag bagian IP, tekan tombol Ctrl+C dan Ctrl+V, lalu ubah belakangnya atau angka di bagian belakang menjadi 1 untuk default gateway. Saya juga akan menambahkan IP untuk router. Kita bisa paste lagi untuk teksnya. Karena router ini kita akan sambungkan pada 2 buah portnya, maka dari itu kita butuh 2 IP. IP yang pertama samakan dengan default gateway dari server, yaitu 10.1. Dan IP yang kedua, saya bakal ubah menjadi 100.1. Serta untuk masing-masing dari perangkat gadget, kita bakal gunakan IP DHCP. Selanjutnya adalah langkah pengkabelan. Kalian pergi ke bagian Connection, kemudian pilih kabel Strike. Klik bagian server, Fast Ethernet 0, Cloud PT, Ethernet 6. Selanjutnya, kita pilih kabel Phone. Klik bagian Cloud, Modem 4, DSL Modem, Port 0. Kita pilih lagi kabel Strike, DSL Modem, Port 1, Router, Fast Ethernet 0/0. Strike, tambahkan juga Fast Ethernet 0 ke switch, dan dari switch ke access point. Dan untuk masing-masing laptop, kita bakal tambahkan port wireless atau fitur wireless. Klik bagian laptop, kemudian matikan powernya, copot port yang sudah terpasang, pilih PT Laptop NM1W, pasang portnya, dan aktifkan laptopnya. Hal sama juga berlaku untuk laptop 0. Selanjutnya, kita akan men-setting server. Klik ke bagian server, pergi ke bagian service, klik DNS, nyalakan DNS service, tulis namanya di sini, contohnya adalah internet, dan addressnya kita bakal isi DNS dari Google, yaitu 888. Selanjutnya, pergi ke bagian desktop, klik IP configuration, masukkan IP address sesuai dengan IP yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu 192.168.10 dan .2. Klik Submit Mask, otomatis nanti bakal terisi, dan ubah default gateway-nya sesuai dengan yang telah kita tentukan juga, yaitu 192.168.10 dan .1. Data server kita samakan dengan data server yang telah kita buat, yaitu 8.8.8.8. Kalau sudah, kita bisa close, masuk ke bagian cloud, pergi ke bagian config, lalu masuk ke DSL, tambahkan modem 4 ke Ethernet 6, karena kita sudah menghubungkan kabel dari modem 4 ke Ethernet 6. Klik Add, kita bisa close. Selanjutnya, masuk ke bagian router, pergi ke bagian config, masuk ke Fast Ethernet 0, nyalakan port statusnya, dan masukkan IP yang atas, yaitu 192.168.10 dan .1. Klik bagian Subnet Mask, pergi ke bagian Fast Ethernet 1, nyalakan juga, dan masukkan IP yang di bawahnya, yaitu 192.168.10
Tik 100.1. Klik Subnet Mask. Selanjutnya pergi ke menu CLI. Lalu ketik di sini IP DHCP pool, contohnya Radware 1. Klik Enter. Kemudian ketik default strip router. Ketikkan IP dari Fast Internet 0/1 di switch, yaitu 192.168.100 dan titik 1. Selanjutnya net, dan ketikkan di sini 192.168.100.0 sama seperti IP VSNet 1, tapi belakangnya kita rubah menjadi 0. Lalu 255.255.255.0. Enter. Kalau muncul seperti ini, kita bisa klik Enter satu kali lagi. Lalu ketikkan DNS strip server spasi DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8. Lalu ketik exit. Selanjutnya, kita juga akan mengatur access point. Pergi ke bagian config, pilih port 1, ubah nama SSID-nya sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya di sini Radware. Dan passwordnya, kita bakal ubah ke WPA2-SK, lalu masukkan password yang kalian inginkan. Contohnya di sini 1 sampai 8. Masuk ke bagian smartphone, config, wireless, dan ubah SSID dan juga passwordnya sesuai dengan yang telah kalian tentukan. Kita juga akan merefresh IP dari smartphone. Pilih bagian static pada IP configuration, lalu kembali lagi ke DHCP. Dan otomatis IP-nya akan menyesuaikan dengan IP router. Kita bisa close dan lakukan hal yang sama pada masing-masing gadget. Kalau muncul IP yang berbeda, kalian bisa ulangi lagi refresh IP-nya. Seperti ini. Oke, ketika sudah semua, kita bisa lakukan testing dengan mengirimkan surat. Klik ke bagian Mail Tools, lalu kita bakal coba hubungkan dari server ke router. Successful, lalu dari router ke salah satu gadget, contohnya laptop 0. Di sini violet, kalian bisa coba lagi. Dan successful, kita bakal coba ke laptop 1. Violet, coba lagi. Successful. Oke, dan terakhir kita bakal coba dari gadget ke server. Successful. Successful. Dan ya, semuanya successful atau semua perangkatnya sudah terhubung. Jika kalian masih violet, kalian bisa coba tunggu sebentar atau ulangi beberapa kali. Tapi kalau masih violet juga, kalian bisa ulangi konfigurasi yang telah kalian lakukan. Oke, tutorial telah berakhir. Jika suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Jika suka, dislike aja. See you next time and goodbye.